Maaf, terpotong ya karena durasi hanya 15 menit. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah berbicara mengenai sumber-sumber penerimaan daerah. Ada satu lagi sebetulnya lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satunya adalah kalau misalkan kalian melanggar lalu lintas lalu kena tilang dan dikenakan denda, maka denda tersebut itu akan masuk ke kas daerah ya, karena proses yang sebetulnya harusnya polisi memberikan surat tilang, lalu si yang melanggar itu disuruh ke kantor polisi atau ke Polres, dan di situ harus membayar yang seharusnya dibayarkan melalui transfer, sehingga rekening yang masuk dana yang masuk ke rekening itu akan aman ya. Itu seharusnya, dan dana yang masuk itu ke kas daerah ya, jadi untuk keperluan daerah. Nah, tadi sumber pendapatan daerah itu digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Apa saja sih yang termasuk ke dalam belanja daerah ya, atau belanja yang wajib dilakukan oleh daerah? Di antaranya adalah belanja wajib atau belanja rutin. Nah, belanja rutin itu salah satunya adalah untuk membiayai pegawai daerah ya. Kalau kemarin di pengeluaran negara untuk membiayai gaji PNS, TNI, Polri, nah di sini adalah untuk membayar gaji pegawai daerah. Lalu untuk belanja barang keperluan daerah. Nah, di sini juga ada belanja urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Ada pula belanja urusan pilihan, misalnya untuk kehutanan, pertanian, dan juga energi. Nah, itu belanja-belanja yang dilakukan oleh daerah. Nah, ada berikutnya adalah mekanisme penyusunan APBD. Hampir sama dengan mekanisme penyusunan APBN ya. Mungkin kalian masih ingat tadi, kalau di APBN pemerintah pusat yaitu presiden. Nah, di sini adalah pemerintah daerah, bisa gubernur dan bisa bupati. Jadi pemerintah daerah tingkat 1 yaitu provinsi, dan bisa daerah tingkat 2 yaitu bupati. Daerah tingkat 1 dikepalai oleh gubernur, jadi pemerintah daerah melalui gubernur ya. Di daerah tingkat 1, dan daerah tingkat 2 pemerintah daerahnya melalui bupati. Itu sama diajukan kepada DPRD, baik kalau tadi gubernur ke DPRD provinsi atau DPRD tingkat 1. Sedangkan kalau bupati ya, itu pemerintah daerah tingkat 2 ya, atau kabupaten, atau diajukan ke DPRD tingkat 2. Sama disahkan juga ya, diajukan lalu disidangkan, lalu ada pengesahan ya dari Menteri Dalam Negeri atau gubernur kalau ini di kabupaten. Dan tadi apabila diterima, maka RAPBD tadi disahkan menjadi APBD. Apabila ditolak, maka APBD daerah tersebut menggunakan APBD tahun yang lalu. Nah, ini adalah pengaruh APBD. Ya, kalau tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu pengaruh APBN terhadap perekonomian, sekarang adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Nah, pengaruhnya apa saja? Di sini perekonomian di daerah atau provinsi itu akan lebih terarah, itu pengaruhnya. Dan visi misi pembangunan pemerintah daerah masing-masing itu akan terwujud juga. Lalu pengeluaran anggaran untuk pembangunan di daerah itu lebih terkendali. Kinerja pemerintah lebih terukur dengan membandingkan APBD yang sudah ditetapkan dengan APBD yang diserap ya, atau realisasinya dengan rencana. Dan yang terakhir adalah target penerimaan daerah dalam satu periode, yaitu akan menjadi pemicu dalam sebuah atau membuat perencanaan yang lebih tepat.
dan kesejahteraan di daerah juga itu akan lebih meningkat, serta pembangunan daerah tentunya itu akan terwujud. Nah, di sini intinya APBD itu akan membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan investasi baru, dan mensejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, ini adalah salah satu hasil dari APBD ini di Palembang ya, Sungai Musi yang diterangi oleh lampu-lampu. Kita juga di Kabupaten Purwakarta sudah berhasil ya, APBD-nya diserap dengan banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Nah, sampai sini materi tentang APBN dan APBD. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu terangkan, ditambah dengan dapat membaca ya, atau bisa membaca PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Jadi lengkap ya untuk semester sekarang, PowerPoint-nya ada, penjelasannya juga ada. Jadi Ibu rasa kalian bisa lebih mengerti, bisa lebih paham materi bab 1 ini mengenai APBN dan APBD. Ya. Nah, nanti kita lanjut di bab 2 berikutnya, yaitu tentang perpajakan ya. Nah, Ibu tunggu tugasnya. Nah, setelah ini atau minggu depan kemungkinan tugasnya akan Ibu berikan untuk materi APBN APBD ini. Itu saja. Sekali lagi, sampai bertemu di materi berikutnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Ibu mengingatkan tolong pahami juga video yang kemarin salah itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi